panennya, hasilnya kita bungkus seperti ini dengan kantong plastik lah ya. Kita bikin tiga inilah, 3 lubang tanam. Kita bikin seperti ini jadi satu. Wah, banyak ini, penuh ini sebentar. Nah, wah, udah kayak buket bunga aja nih. Ini buket sayuran lah ini udah. Mantap ini. Siap. Ini masih proses. Kita masukin ke dalam plastik, kantong plastik. Ini sudah. Ini yang belum. Nah, insya Allah siap untuk produksi selanjutnya. Tapi mungkin produksi selanjutnya kita combine lah ya. Sistem nanti yang akan saya bikin di sini. Nanti akan saya buat 2 sistem atau 2 instalasi. Yang di sini 5 line seperti yang ini, 5 line. Cuman dia horizontal. Satunya lagi 5 line. Nanti 2 instalasi ini mungkin rencananya saya bikin saya akan tanam selada, karena tadi dari beberapa semingguan yang lalu saya sudah menyemai bibit seladanya. Tapi yang di sini mungkin insya Allah saya akan tetap tanam mokcoy lagi lah. Jadi saya combine. Ini insya Allah saya bikin di sini 2. Nanti rencananya saya juga di sini bikin juga, terus di pinggir tembok itu juga bikin juga. Sini saya bikin. Insya Allah rencana kedepannya lah, pelan-pelan. Oke. Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 Juni. Hari ini tanggal 23 Juni 2020. Kita akan memulai untuk membuat instalasi baru. 2 instalasi di sini. Yang sebelumnya kita taruh di tembok dan sudah panen hampir semuanya, tinggal ini yang kecil-kecil saja, tinggal kita tunggu nanti. Nah, kita akan memulai untuk membuat sistem instalasi hidroponik yang baru yang menggunakan sistem sistem NFT ya. Tentu saja kita yang pertama-tama akan membuat rangkanya dulu. Bahan-bahannya kayu, kaso, dan juga ukuran yang agak besar dan yang sedengan lah ya untuk bikin ininya. Jadi kalau tukang kayu sih bahasanya ini kaso sama reng ya, kayu reng kayak gitu. Nanti kita akan bikin di sini. Kita bikin horizontal saja, model seperti ini. Ada 2 sistem. Oke, peralatan yang dibutuhkan kita cek di sini. Saya sudah siapkan. Ya, ini dia. Yang pertama pulpen, tentu saja untuk menandai nanti pada saat proses pemotongan dan lain-lain. Terus meteran. Oke, meterannya palu. Ini juga meteran juga, yang panjangnya 10 meter. Dan juga jangan lupa gergaji. Dan ini adalah, ada yang bisa tebak apa? Ini adalah stand HP ya, supaya kita bisa ngerekam pada saat proses pengerjaan. Dan yang paling penting adalah khawatir di sini ya, banyak nyamuk, maka ini alat yang paling penting. Tirit, sovel. Tirit. Oke. Ya, bikin aja mungkin dari saya. Nanti kita lanjut pada saat proses pembuatannya. Oke. Yang pertama untuk ukuran kaso yang besar ini kita buat untuk supportnya ya. Saya nanti akan bikin kurang lebih sekitar ketinggian 1 meter, lebarnya 1,5 meter. Ini saya tandain di sini. Saya tandain ini 1 meter sampai ke sana. Saya tandain.
sampai seterusnya ke sana. Nanti kita akan potong-potong semuanya ini. Untuk yang besar ini supportnya, dan untuk yang kecilnya ini nanti akan digunakan untuk penyambung antar supportnya. Oke, nanti kita tunggu hasilnya. Oke, proses untuk pembuatan support-supportnya kita gergaji dulu, potong-potong sesuai dengan ukurannya, 1 meter 1 meter dan itu 1,5 meter. Setelah itu baru nanti kita pasang. Contohnya ada di situ, contoh yang sudah jadi bisa dilihat nanti. Nah, tinggal nanti dikasih penguatnya seperti itu. Nanti ada 5 item, ada 5 pieces model seperti itu, 5 set untuk nanti dijadikan satu line. Jadi totalnya nanti kalau kita mau bikin 2 sistem berarti ada sekitar 10 model seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, mohon maaf, suara aslinya tidak terlalu terdengar ya. Ya, intinya yang saya bicarakan di sini adalah bahwa setiap orang pasti bisa lah melakukan ini ya, walaupun belum berpengalaman. Seperti saya contohnya ya, saya ini baru pertama kali ini melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi motong, malu, memaku dan lain-lain gitu ya. Tapi intinya semua orang pasti bisa lah. Saya karena memang kemauan ya, kemauan yang keras ditunjang dengan waktu luang yang cukup banyak, akhirnya saya bisa melakukan ini semua seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini tanggal 26 Juni 2020. Untuk proses pembuatan rangka sudah hampir selesai lah. Ini tingkat kemiringannya juga sudah saya coba untuk maksimalkan ya. Cuman ya harap dimaklumi kalau hasilnya seadanya. Cuman yang paling penting kan adalah proses sistem hidroponik kita berjalan gitu ya. Jadi kalau untuk masalah kerapihan rangka yaitu masing-masing aja lah. Teman-teman pasti banyak yang bisa lebih baik dari saya sih. Cuman ini sebenarnya menunjukkan bahwa siapapun bisa mengerjakan sistem instalasi hidroponik ini tanpa menyuruh petukang dan lain-lain ya. Siapapun bisa. Saya juga baru sekali ini memegang mengkayu seperti ini, potong-potong, gaji. Walaupun hasilnya ini ya kita lihat nanti bagaimana ketika sudah nanti dipasang pipa ya untuk hidroponiknya. Saya ini masih agak bingung nih kira-kira untuk pipanya ini mau yang 2,5 atau 2 in gitu ya. Karena kalau yang sudah terpasang di sini itu pipa 3 in kurang ini ya kalau menurut saya sih. Untuk netpot yang aqua gelasnya ini yang warna putihnya kurang bisa masuk menyentuh ke dasar sih, jadi harus memakai kain flanel untuk sumbunya. Jadi saya mencoba untuk berinisiatif untuk merubah atau memperkecil diameter pipanya antara 2 in atau 2,5 in. Kita lihat aja nanti mana yang lebih baik, atau mungkin 2 sistem ini nanti saya berbeda diameter pipanya atau bagaimana, kita lihat nanti. Yang jelas rangkanya sudah selesai. Ini saya kerjakan sendiri, benar-benar sendiri, dibantu oleh istri sih ya untuk bantu megangin dan lain-lainnya. Karena memang kalau untuk sendiri benar-benar ya nggak bisa sih. Jadi ya saya yakin teman-teman pasti bisa lebih baik dari ini, lebih bagus dari ini. Ya seperti itu aja. Nanti kita lihat hasil untuk proses pemasangan pipanya. Saya nanti akan lanjut untuk memesan pipanya. Oke, terima kasih banyak. Salam hijau. Cucut, cucut. Oke, saat ini proses pelubangan pipa sudah selesai dilaksanakan ya. Jadi satu line itu ada 38 lubang tanam dikali 10 line, berarti total ada 380 lubang tanam. Jadi lumayan untuk itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 1 Juli. Alhamdulillah 2 instalasi hidroponik kami sudah diselesaikan. Hanya tinggal finishing touchnya saja. Ini ada beberapa yang perlu ditambal karena ada
kebocoran dan lain-lain. Siap untuk ditanam. Bisa diperhatikan saya memakai sistem NFT ya. Ini adalah pipa inputnya yang dari tangki nutrisi naik, terus dia lari ke arah sini dan mengairi pipa-pipa yang besar ini. Pipa 2,5 in saya pakai. Jadi saya pakai pipa 2,5 in, jarak antar lubangnya 20 cm. Saya pakai diameter lubang yang kalau tidak salah yang berapa ya, 40 apa berapa ya, nanti saya cek kembali. Terus cuman untuk lebarnya ini sekitaran 30 cm ini, 30 cm. Sebenarnya sih harusnya bisa tambah satu pipa lagi di sini. Sini satu pipa lagi bisa, di sana di sebelah sana juga bisa satu pipa lagi. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa lancar. Ini juga masih ada kekurangan nih. Ini harusnya memakai selang yang berwarna hitam ya, cuman saya karena nggak dapat, saya pakai yang bening. Nanti akan saya tutup pakai isolasi hitam ya, isolasi Mito biasanya saya pakai. Oke, terus saya pakai rangkanya rangka dari kayu ya, yang murah-murah saja dulu lah, masih tahap pembelajaran. Terus untuk outputnya saya memakai pipa, sorry ini masih agak-agak miring nih, ini juga masih ada beberapa kebocoran yang harus diperbaiki. Outputnya saya pakai pipa 3/4 sama dengan input ya. Input yang sana yang Malang itu dia pakai pipa 3/4 in, ini juga sama pipa 3/4 in. Outputnya masuk ke sini terus ke arah sana. Seharusnya sih pipa ini ya, pipa untuk outputnya ini harusnya sih lebih baik sih menurut saya sih, saran saya itu pakai pipa yang agak sedikit besar lah ya, entah pipa yang 1 in lah ya, atau lebih besar dari itulah, pipa 1 in atau 2 in lah paling tidak, supaya lebih nyaman keluarannya. Tapi ini saya tidak pakai karena memang kebetulan masalah budget dan setting dari awalnya yang agak kurang pas lah. Nah, outputnya lari ke situ dari sini ya, masing-masing. Terus nanti rencananya ini sambungan-sambungan kene ini rencananya saya pakai lakban saja ya, karena supaya nanti pada saat proses perawatannya bisa mudah dilepas ya, jadi nggak usah dibongkar. Nah ini dia nempel ke sini, lari kembali ke bak penampungan. Bak penampungan ke sini. Nah, ada beberapa sedikit tambahan ya sesuai dengan informasi yang saya dapat di YouTube. Di sini saya taruh selang, fungsinya untuk suplai oksigen ya dari atas, nanti dari atas di oksigen masuk, jadi begitu air masuk dia akan narik oksigen dan memperkaya oksigen terlarut di dalam nutrisi atau di dalam air, sehingga tanaman akan lebih sehat. Ini juga sama, ini ada semacam ventilator lah ya, saya pakai T di sini, nanti bisa dibuka di sini. Nah, saya pakai T yang masuk ke dalam sana. Nah, ini selang ini juga dia selang yang masuk ke dalam. Nah, bisa dilihat. Nah, di situ. Wah, selangnya lepas ini kayaknya. Oh enggak, itu selangnya, itu bisa dilihat. Selangnya nempel di pompanya ya. Sehingga ketika air naik ke atas, dia akan membawa oksigen terlarut juga ke dalam air. Jadi mudah-mudahan dengan cukup kayanya oksigen akan menjadi berdampak baik terhadap tanaman. Sorry, ini masih kotor, sebenarnya masih belum bisa dipakai ini. Ini serbuk-serbuk bekas penggergajian ini pipa-pipanya. Ya, itu saja sih paling yang bisa sedikit jelasin.
Ini masih belum layak dipakai, nanti akan dibersihin dulu semuanya. Seperti itu. Ya. Jadi input nanti naik ke atas, lalu menyebarkan nutrisinya ke pipa-pipa yang ada di sini. Oke, mungkin itu aja penjelasan sedikit dari saya. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa semangat untuk mencobanya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di komen di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau. Tutut, tutut.